Pertanian organik menjadi salah satu pendekatan berkelanjutan yang memanfaatkan bahan alami dalam proses budidaya tanaman. Dalam mata kuliah pertanian organik, kami dari kelompok 1 sesi 2 melakukan berbagai kegiatan praktikum untuk memahami penerapan konsep tersebut secara langsung di lapangan. Berbagai kegiatan yang kami lakukan meliputi pembuatan dan juga perbanyakan ME, pembuatan pupuk organik padat maupun cair, serta pembuatan pestisida nabati. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 1 dari mata kuliah pertanian organik. Di video kali ini kami akan merangkum kegiatan praktikum yang sudah kami laksanakan mulai dari pembuatan ME, pembuatan pupuk organik sampai ke pembuatan pestisida. Salah satu kegiatan praktikum yang kami lakukan adalah pembuatan dan perbanyakan mikroorganisme efektif atau lebih sering dikenal dengan ME. Mikroorganisme efektif atau biasa disebut ME adalah kumpulan mikroorganisme bermanfaat yang berperan sebagai aktivator biologis. Dalam pertanian organik, ME digunakan untuk mempercepat dekomposisi bahan organik, menekan pertumbuhan patogen tanah, dan juga meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Bahan utama yang kami gunakan dalam pembuatan ME ini meliputi buah nanas sebagai sumber mikroorganisme alami, gula merah, dedak, terasi, air kelapa, susu ultra, serta air bersih sebagai pelarut. Nah, komposisi yang tepat itu menjadi kunci keberhasilan fermentasi ini. Proses pembuatan ME ini dimulai dengan menghancurkan buah nanas menggunakan blender dan kemudian mencampurnya bersama gula merah, dedak, terasi, susu ultra, air kelapa, serta air dengan perbandingan yang telah ditentukan dalam wadah yang sudah mendidih. Setelah mendidih, campuran ini kemudian difermentasi dalam kondisi tertutup selama beberapa hari untuk memungkinkan mikroorganisme berkembang biak secara optimal. Keberhasilan fermentasi ditandai dengan munculnya aroma asam segar yang khas, yang merupakan sebuah indikator bahwa aktivitas mikroorganisme ini berlangsung dengan baik. ME yang telah matang kemudian disaring dan juga dipindahkan ke wadah penyimpanan yang bersih. Nah, larutan inilah yang nantinya dapat digunakan langsung ke lahan pertanian maupun dijadikan bahan dasar untuk proses perbanyakan lebih lanjut. Nah, yang lebih menarik dari kegiatan ini tuh adalah kita bisa melihat prosesnya itu berjalan gitu. Dari mulai hari pertama sampai hari ketiga, di mana kita melihat warnanya itu berubah dan juga memiliki aroma yang khas gitu. Nah, itu yang membuat praktikum ini lebih beda gitu. Pada kegiatan lainnya, kami juga membuat pupuk organik, baik dalam bentuk padat maupun bentuk cair. Pembuatan pupuk organik padat menggunakan bahan-bahan limbah organik yang mudah ditemukan, seperti sisa-sisa bahan tanaman, daun-daun kering, rerumputan, serta kotoran hewan ternak. Dalam sistem pertanian organik, bahan-bahan ini bukan dianggap sebagai sampah, melainkan sebagai sumber daya yang menunggu untuk diolah. Bahan-bahan tersebut kemudian dilapiskan secara bergantian atau dihancurkan dan disiram dengan larutan ME yang telah kami buat sebelumnya. Nah, penambahan ME ini mempercepat proses dekomposisi dengan menghadirkan mikroorganisme aktif yang memecah struktur bahan organik menjadi humus yang kaya akan nutrisi. Kompos kemudian dibiarkan dalam kondisi tertutup dengan ventilasi yang terjaga.
Selain pupuk padat, kami juga melakukan pembuatan pupuk organik cair. Pupuk organik cair memiliki keunggulan tersendiri. Penyerapannya oleh tanaman cenderung lebih cepat karena unsur hara sudah berada dalam bentuk yang lebih mudah diserap oleh akar maupun daun melalui aplikasi foliar. Proses pembuatan pupuk organik cair ini melibatkan fermentasi anaerob selama beberapa hari. Kami menambahkan Me sebagai starter untuk mempercepat proses dan memastikan dominasi mikroorganisme yang menguntungkan dalam larutan. Hasilnya adalah pupuk cair dengan kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium yang siap diaplikasikan ke tanaman. Hari sudah jadi. Kalau kompos biasanya 14 sampai 30 hari. Lebih lama lebih bagus. Berarti ini 14 hari. setelah ini teh bisa diaplikasikan langsung? Bisa. Ini 3 kali sehari, bagusnya digoyang-goyang. Nah, salah satu kegiatan yang paling berkesan bagi saya adalah pembuatan pestisida nabati. Karena di sini saya belajar dan mengetahui bahwasanya alam sendiri telah menyediakan cara untuk melindungi tanaman tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Oke, jadi dari kegiatan ini kita bisa belajar bahwasannya menjaga tanaman itu tidak perlu harus menggunakan bahan-bahan yang mahal ataupun yang pricey gitu bagi kita. Justru dengan bahan-bahan yang dekat dengan kita bisa memberikan perlindungan yang efektif dan juga ramah bagi lingkungan dan juga ekosistem. Mungkin itu adalah beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan pada saat praktikum fotografi organik ini, dan harapannya di video ini dari hasil recap kegiatan kami bisa memberikan sebuah insight dan juga Manfaat bagi penonton semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih guys yang sudah nontonin kita recap kali ini. See you guys. Bye bye.